وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa bulan ini adalah sudah marak tentang ilmu-ilmu parenting, Ustaz. Ya, bagaimana nasihat Ustaz terkait tentang ilmu ini yang mungkin banyak kalangan diisi oleh para pemateri orang-orang umum, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik, saudariku yang dimuliakan Allah SWT, tidak kita ragukan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang paling afdol, yang terbaik dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ini harus kita pegang. Ilmu parenting, ya, ilmu yang asalnya tentang keluarga, tentang anak, pendidikan. Yang ini kan awal mulanya digembar-gemborkan oleh para orang-orang barat, ya, yang mereka mempunyai teori-teori parenting. Kemudian kita kadang-kadang terbawa-bawa dengan ilmu parenting ini. Padahal kalau kita lihat, ilmu itu kan harus imbang, ya, dengan amal. Bukan hanya teori, tapi prakteknya tidak imbang. Dalam agama yang kita cintai ini, bahwa antara ilmu dengan amal itu harus seimbang. Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Amal tanpa ilmu tersesat. Jadi harus dua-duanya jalan. Teorinya punya, prakteknya juga. Orang barat yang mencetuskan teori-teori parenting itu mereka hanya teori, tidak diimbangi dengan amal prakteknya. Coba lihat kehidupan orang barat. Anak yang paling durhaka itu orang barat. Bagaimana anak-anak orang barat? Mereka tidak ada birrul walidain istilahnya dalam agama kita, ya. Orang tua mereka sudah sepuh, taruh panti jompo. Itu kan dari orang-orang barat. Jadi kalau mereka punya teori kemudian kita jadikan kiblat, parenting barat kita jadikan kiblat, lihat kehidupannya mereka. Mereka sama sekali bicara parenting tapi keluarganya ancur-ancuran. Anak mereka anak-anak durhaka. Nah ini jangan dijadikan sebagai patokan. Teori bolehlah teori, tapi lihat praktek kehidupan di barat bagaimana. Orang menikah tanpa ikatan, itu kan di barat. Seks bebas dan lain-lain dari mana? Dari barat. Maka kalau kita belajar parenting, ilmu ini jangan semuanya diserap dari barat. Sesuaikan dengan pendidikan yang terbaik yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sekarang alhamdulillah sebagian orang sudah mencetuskan parenting nabawi misalkan. Boleh kita pelajari, tapi sekedar untuk mengetahui, bukan mengalahkan ilmu yang wajib seperti tauhid, tata cara ibadah, sholat, dan wudhu. Ya, boleh sekedar kita ketahui saja. Ya, jangan 100% pengajaran parenting dari barat kita terima, teori-teorinya terima, harusnya begini, ya. Tidak boleh marah sama sekali sama anak. Jangan main pukul sama anak. Ini dari mana? Rasulullah yang menyuruh mukul kalau anak gak mau sholat, ya kan? Jadi imbangi dengan ilmu Islam. Betul nggak teori nggak boleh mukul anak karena nanti kejiwaannya begini. Lah itu Rasul. Perintahkan anak kalian sholat ketika 7 tahun, pukullah kalau 10 tahun tidak mau sholat. Nabi yang bilang, kita mau percaya Nabi apa teori parenting? Kan seperti itu. Jadi Anda harus bijaksana dalam mempelajari ilmu parenting ini. Yang diajarkan oleh Islam kita terima. Karena tidak ada pendidik yang paling sukses di permukaan bumi ini kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat siapa pendidik guru yang paling sukses di dunia sampai hari ini. Tidak ada kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berhasil menciptakan generasi emas para sahabat, yang cerita riwayat para sahabat sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi, ya. Dengan generasi emas ini Islam berjaya. Siapa yang bisa mengembalikan kejayaan Islam? Nabi, ya. Tidak ada hari ini yang bisa mengembalikan kejayaan Islam walaupun mereka punya teori-teori begini. Nabi yang berhasil, dan itu pun dengan pertolongan rahmat dari Allah SWT. Maka ilmu parenting yang berkembang sekarang harus dicocokkan dengan ilmu Islam. Naam. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.